Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 4, bertemu lagi dengan Bu Sasa. Hari ini kita akan belajar di tema 4, atau kalau di tematik buku 4C, kita akan masuk ke tema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, silahkan disiapkan buku tema 4C. Kita akan masuk ke tema 3, Bahasa Indonesia. Materi Bahasa Indonesia di tema 3 kali ini termasuk materi tentang wawancara. Tetapi sebelum masuk ke materi wawancara, kita mau review sedikit tentang kalimat tanya. Nah, teman-teman sudah pernah mempelajari kalimat tanya dari kelas 2 ya. Kemudian di kelas 3 juga sempat dipelajari juga. Ini kita akan review sedikit. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau jawaban yang diharapkan. Nah, biasanya kalimat tanya ini diakhiri dengan tanda tanya. Nah, jadi make sure kalau teman-teman membuat kalimat tanya, tanda tanyanya jangan sampai ketinggalan. Nah, adapun kata tanya yang kita gunakan, kita biasanya singkat dengan adik Simba. Nah, teman-teman masih ingat ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Nah, ada juga istilah lain yang menyebutkannya dengan 5W plus 1H. Nah, kalau 5W plus 1H ini menggunakan bahasa Inggris ya. Ada what, where, when, who, why, dan how. Artinya sama ya dengan adik Simba. Nah, ini kita review sedikit ya. Kalimat tanya tadi ada apa. Apa itu berfungsi untuk menanyakan benda ataupun hal. Kemudian di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Mengapa untuk menanyakan alasan. Nah, kalau mengapa ini biasanya jawabannya akan diawali dengan kata karena. Kemudian berapa untuk menanyakan jumlah, dan juga bagaimana, bisa untuk menanyakan keadaan, cara ataupun proses. Insya Allah teman-teman sudah mahir ya membuat kalimat tanya, karena sudah pernah dipelajari di level sebelumnya. Nah, coba di sini Bu Sasa punya sebuah gambar. Coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di samping ini. Nah, dari gambar ini kira-kira teman-teman bisa nggak membuat kalimat tanya? Bisa menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, bagaimana. Nah, coba teman-teman buat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut, kemudian tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga sertakan nama, kelas, dan juga gunakan bahasa Indonesia yang baik. Ya, nanti Bapak Ibu gurunya akan cek di kolom komentar. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, tadi sudah dibahas ya, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian diawali dengan kata tanya, tadi adik Simba ya. Dan juga terkadang kalimat tanya ini sering disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan. Contohnya, apakah, di manakah, kapankah, atau ya kan? Nah, kalimat tanya ini teman-teman ternyata memiliki 2 macam intonasi atau cara membaca. Kalimat tanya dengan intonasi naik biasanya terdapat pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini. Apakah kamu yang bernama Dina?
Nah, intonasi meninggi ini terjadi pada kata Dina. Nah, bisa juga dia menggunakan intonasi turun. Misalkan pada kalimat tanya yang membutuhkan jawaban yang panjang. Contohnya seperti ini. Di mana kamu bertemu dengan Andi? Intonasinya menurun ya pada kata Andi. Jadi bedakan contoh yang pertama, apakah kamu yang bernama Dina? Intonasinya meninggi, naik. Kalau yang kedua, di mana kamu bertemu dengan Andi? Intonasinya menurun, karena biasanya membutuhkan jawaban yang panjang. Oke, teman-teman sudah paham ya insya Allah tentang ciri-ciri kalimat tanya. Kemudian tadi ya adik Simba atau 5W1H, fungsi-fungsinya untuk menanyakan apa saja. Nah, tugas untuk hari ini teman-teman silahkan buka buku 4C halaman 25. Nah, sebelumnya teman-teman juga bisa baca kembali ya di halaman 24, itu materinya sama. Nah, teman-teman kerjakan bagian pertama, silahkan tuliskan ciri-ciri kalimat tanya yang tadi sudah Bu Sasa jelaskan. Kemudian bagian kedua, kita mau melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata tanya yang paling tepat. Misalkan contoh nomor 1, titik-titik yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, apa nih kata tanya yang paling tepat? Apakah apa, siapa, di mana, atau yang lainnya? Nah, setelah itu bagian ketiga, teman-teman silahkan buat contoh-contoh kalimat tanya yang benar. Teman-teman cukup buatkan 3 saja ya. Jangan lupa gunakan tanda baca yang tepat. Oke, itu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan dalam menerima materi dan juga menyelesaikan tugasnya. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai. Jika masih ada pertanyaan, silahkan diputar kembali videonya atau boleh ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru Walas. Thank you for today. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.